India panik, dan Indonesia mulai bersuara tegas. Beberapa waktu lalu, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto dalam sebuah pernyataan yang cukup tajam menegaskan bahwa Indonesia siap menghentikan ekspor batu bara ke negara-negara yang tidak menghargai kepentingan nasional. Ini bukan gertakan semata, loh. Di tengah dinamika global yang makin panas, Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita bukan sekadar negara pengekspor bahan mentah, tapi juga punya posisi tawar strategis. Sementara itu, dari pihak India, Menteri Energi mereka buru-buru mengadakan rapat tertutup, membahas skenario terburuk jika pasokan batubara dari Indonesia benar-benar dihentikan. Isu ini langsung menjadi perhatian, karena hampir semua impor batubara thermal India berasal dari Indonesia. Kalau itu lenyap, bisa gawat juga sih. Jadi begini, kita bahas dulu kenapa India bisa sekhawatir itu. India adalah negara dengan konsumsi listrik yang sangat tinggi, dan mayoritas pembangkit listrik mereka masih menggunakan batu bara sebagai sumber utama. Nah, Indonesia selama ini menjadi pemasok terbesar batu bara thermal ke India. Karena secara geografis dekat, kualitas batu bara kita cocok, dan harganya pun lebih kompetitif dibandingkan dari negara lain. Kalau pasokan itu mendadak di-stop, India tidak hanya harus mencari alternatif yang lebih mahal, tapi juga harus bersaing dengan negara lain yang juga membutuhkan sumber energi yang sama. Kenapa Indonesia mulai tegas? Ya, karena selama ini kita sering dianggap remeh dalam rantai pasokan global. Padahal kalau dipikir-pikir, batu bara kita adalah tulang punggung energi di banyak negara, termasuk India dan Cina. Ketika ada tekanan atau perlakuan yang tidak adil, wajar dong kalau kita mulai berpikir untuk memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Dan di era pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo, suara Indonesia di pentas geopolitik akan lebih lantang. Bukan untuk cari musuh, tapi agar dihargai. Dampak dari pernyataan Indonesia ini langsung terasa. Pasar global mulai berguncang. Harga batu bara melonjak hanya dalam hitungan hari. Investor mulai menghitung ulang risiko di sektor energi Asia Selatan. Negara-negara seperti Bangladesh dan Pakistan yang ikut mengandalkan batu bara dari Indonesia juga mulai was-was. Artinya, ini bukan cuma tentang India dan Indonesia, tapi tentang bagaimana satu keputusan bisa mengganggu stabilitas energi di kawasan. Dan menariknya, ini juga menjadi bukti betapa besarnya pengaruh Indonesia dalam rantai energi dunia. Kita bukan cuma negara berkembang yang duduk manis menunggu pembeli. Kita adalah produsen utama yang bisa mengubah peta ekonomi dan politik regional hanya dengan satu kebijakan. Momentum seperti ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menegosiasikan posisi yang lebih kuat di berbagai kerjasama bilateral. Di sisi lain, India sebenarnya nggak punya banyak pilihan cepat. Meskipun mereka punya cadangan batu bara domestik, tapi kualitasnya cenderung lebih rendah dan biaya penambangannya lebih tinggi. Selain itu, distribusi dari tambang ke pembangkit juga bukan hal yang mudah. India butuh waktu dan dana besar kalau mau tiba-tiba beralih dari impor Indonesia ke sumber lokal atau negara lain. Sementara waktu terus berjalan dan kebutuhan energi tidak bisa ditunda. Indonesia tahu betul kekuatan ini, dan sekarang saatnya untuk menggunakannya dengan cerdas. Tapi ancaman penghentian ekspor ini juga bukan tanpa risiko. Kalau dieksekusi secara ekstrem bisa menimbulkan gejolak diplomatik. Tapi kalau dijalankan dengan strategi negosiasi ini, bisa jadi kartu truth kita untuk mendapatkan perjanjian dagang yang lebih adil. Misalnya dari sisi harga, pengiriman, atau bahkan kerjasama teknologi energi. Di dalam negeri, langkah ini bisa memberi dampak positif juga loh. Kalau ekspor dikurangi, suplai batu bara bisa lebih banyak untuk kebutuhan nasional. Industri dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih stabil dan tidak harus bersaing dengan negara lain. Selain itu, ini bisa membuka peluang untuk mengembangkan pembangkit listrik berbasis batu bara dengan efisiensi tinggi, yang tentunya tetap harus sejalan dengan agenda transisi energi kita. Tapi tentu ada tantangan juga. Pendapatan dari ekspor batubara itu gede banget. Kalau kita mengurangi ekspor secara drastis tanpa ada strategi substitusi, penerimaan negara bisa terdampak. Karena itu, langkah seperti ini butuh hitungan matang. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara ketegasan geopolitik
dan kestabilan ekonomi nasional. Bukan sekadar ancam-ancaman semata, tapi harus ada langkah konkret yang menguntungkan semua pihak. Secara geopolitik, langkah Indonesia ini bisa jadi inspirasi bagi negara lain. Selama ini banyak negara berkembang yang hanya jadi penonton dalam sistem ekonomi global. Tapi Indonesia sedang menunjukkan bahwa kita bisa jadi pemain aktif. Kita bisa menentukan arah, bukan hanya mengikuti. Dan kalau ini sukses, bisa memperkuat posisi kita di berbagai forum internasional, termasuk G2R atau ASEAN. India pun harus mulai menghitung ulang cara mereka memperlakukan negara-negara pemasok. Bukan hanya soal harga dan kontrak, tapi juga bagaimana membangun kerjasama yang saling menghargai. Negara besar seperti India harus sadar bahwa ketergantungan terhadap satu sumber energi bisa jadi bumerang kalau tidak dibarengi dengan hubungan diplomatik yang baik. Dan ini semua, teman-teman, menunjukkan bahwa energi itu bukan cuma soal bahan bakar, tapi juga alat diplomasi, alat negosiasi, bahkan bisa jadi senjata politik. Negara yang pintar adalah negara yang tahu kapan harus menggunakan kekuatannya dan kapan harus menahan diri. Indonesia sedang ada di posisi itu, dan dunia sedang memperhatikannya. Dengan kondisi ini, kita sebagai rakyat Indonesia juga harus mulai lebih peduli. Karena ini bukan cuma urusan elit politik atau pejabat, tapi juga berdampak ke listrik rumah kita, ke harga barang, bahkan ke lapangan kerja. Ketika pemerintah bermain di level geopolitik, kita harus memastikan bahwa dampaknya juga terasa sampai ke masyarakat bawah. Tentu saja, kita juga nggak bisa bergantung selamanya ke batu bara. Dunia sedang bergerak ke arah energi bersih. Tapi selama masa transisi ini, batu bara masih memegang peranan vital. Justru sekarang saatnya kita mengelola sumber daya ini dengan lebih bijak dan menggunakannya sebagai alat untuk memperkuat posisi bangsa baik di dalam negeri maupun di kancah global. Indonesia sedang diuji. Apakah bisa menggunakan momentum ini untuk memperkuat kemandirian energi atau justru terjebak dalam konflik kepentingan yang berisiko jangka panjang? Semua tergantung bagaimana arah kebijakan selanjutnya dibentuk. Dan tentu saja tergantung bagaimana pemerintah mengelola komunikasi dan diplomasi dengan negara lain. Yang pasti situasi ini belum selesai. India akan terus mencari celah. Indonesia akan terus mengukur langkah. Tapi di tengah tarik-menarik ini, satu hal yang jelas, dunia sekarang tahu bahwa Indonesia bukan negara yang bisa dianggap remeh. Dan kalau negara sebesar India saja bisa panik, itu artinya kita sedang berada di jalur yang benar untuk mendapatkan respek global. Jadi buat kamu yang selama ini ngerasa Indonesia tuh ngikut-ngikut aja dalam urusan internasional, ini saatnya buka mata. Dunia berubah, Indonesia juga berubah. Dan perubahan ini harus kita dukung bersama. Karena kebijakan energi hari ini bisa jadi fondasi kekuatan ekonomi esok hari. Kalau kamu setuju bahwa Indonesia harus makin berani dalam menghadapi tekanan global, yuk bantu sebarkan informasi ini, biar makin banyak yang sadar pentingnya peran energi dalam geopolitik. Like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu Indonesia sebaiknya beneran stop ekspor batu bara ke India, atau ada cara lain yang lebih strategis?